Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini pertemuan kita yang pertama, ya. Pertemuan pertama mata kuliah metodologi penelitian. Semester 3 Anda sudah ketemu saya, kan? Jadi sudah tahu gaya kuliahnya, ya. Jadi kuliah itu nggak usah lama-lama di kelas, ya. Kalau sebab itu tadi pagi saya koordinasi. Tadi pagi atau kemarin saya koordinasi dengan Komkes. Mana Komkes? Ya, saya koordinasi dengan Komkes. Jadwalnya itu kan jam 7.00 sampai 9.30. Wah, itu saya lagi romantisnya dengan istri itu jam segitu, ya. Makan pagi, cerita, dengar lagu-lagu Tom Selben, ya. Kalau Anda buka YouTube ada Tom Selben, itu lagu-lagu nostalgia. Zaman saya muda dulu kan. Itu kan nggak boleh diganggu oleh mata kuliah Anda, ya. Jam-jam romantis itu. Maka kemudian saya WA Komkes dan untungnya Komkes memahami, ya. Komkes bilang oke Pak, 8.15. Maka kemudian hari ini kita mulai 8.15. Nanti minggu depan juga begitu. Jadi kita ubah jadwal kuliahnya 7.00 jadi 8.15. Berakhirnya kapan? Sama, 9.30. Karena kita di kelas nggak usah lama-lama. Nanti kita lamanya di YouTube, ya. Nanti Anda lihat YouTube saya itu tentang metodologi penelitian, nanti saya kasih tugas dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang tanya berapa jam kuliah dengan Pak Aris, di kelas 1 jam, 5 jam di YouTube, gitu ya. Kalau mereka bilang wah kalau gitu saya stres, silakan, gitu ya, jangan diganggu kalau orang stres. Begitu. Nah kemudian sebelum saya mulai kuliah, saya ingin evaluasi sedikit apa yang Anda pahami tentang metodologi penelitian, baru kemudian nanti kita ngobrol tentang metodologi penelitian. Tentu hari ini baru pembukaan, ya, jadi kulit-kulitnya dulu pembukaan. Saya mohon Komkes berkenan tampil di sebelah saya. Mana Komkes? Ya. Ambil kursinya. Mungkin di sini, ya. Ini terhalang, wajahmu terhalangi. Ya, kelas Anda saya udah kenal, ya, kita udah kenal akrab, jadi kita happy aja. Silakan Komkes cerita, kalau mendengar kata metodologi penelitian, apa yang Anda pahami? Bebas saja, ya, supaya kita tahu apa sih yang dipahami oleh mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya pribadi, ya Pak, terkait apa yang saya pahami tentang metodologi penelitian, mungkin secara mendasar tata cara atau bagaimana kita dalam melakukan penelitian, Pak. Mungkin lebih seperti itu, Pak. Oke. Terus apa yang sudah kamu pahami tentang tata cara metodologi penelitian? Apa yang sudah kamu pahami? Oke, ya, metodologi penelitian, tata cara melakukan penelitian. Terus yang kamu pahami apa? Kita masuk ke dalam. Apa yang Anda pahami? Kan Anda mewakili teman-teman, ya, supaya saya bisa tahu. Jangan lihat teks yang ada di kepala dulu, karena saya ingin tahu sampai di mana batas pemahaman Anda yang ada di kepala Anda. Jadi saya ngisinya gampang. Jadi saya tahu teko yang mau saya isi itu isinya apa, nanti ngisinya gampang. Jangan lihat Google, kalau Google semua tahu dia. Yang ada di kepala aja dulu. Kalau mendengar kata metodologi penelitian, tadi Anda sudah bilang bahwa metodologi penelitian adalah tata cara melakukan penelitian. Oke. Terus kemudian kalau mendengar kata tata cara melakukan penelitian, apa yang ada di kepala Anda? Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu kita kayak mode semacam berpatungan dengan dasar-dasar dari penelitian itu apa dulu, gitu Pak. Ya, itu kan definisi. Apalagi yang kamu tahu tentang itu? Mungkin itu saja dulu, Pak. Masa cuma itu? Sekarang saya tanya, skripsi itu bagian dari metodologi penelitian bukan? Iya toh? Kamu jawab. Karena direkam ini. Iya, Pak. Nah, skripsi bagian dari penelitian. Pertanyaan berikutnya, kalau skripsi dihapus, setuju nggak? Kamu ngomong. Mewakili teman-teman. Siapa yang setuju dulu? Yang audien. Siapa yang setuju skripsi dihapus? Oke, nggak apa-apa, kita happy. Turun. Siapa yang turun? Yang tidak setuju?
Tidak setuju skripsi dihapus. Berarti hampir semua setuju skripsinya dihapus ya. Kemudian pertanyaan berikut, kalau skripsi dihapus, bagaimana cara Anda berlatih teknik melakukan pemikiran yang kritis, sistematik, dan logis? Kapan Anda berlatih melakukan pemikiran? Kapan Anda berlatih melakukan pemikiran yang kritis, sistematik, dan logis? Nggak usah bikin begitu ya. Jadi kalau Anda setuju skripsi dihapus, berarti Anda setuju bahwa alat, instrumen untuk melatih Anda berpikir kritis, sistematis, dan logis ikut terhapus. Begitu kan? Oke. Ini saya sedang mengajak Anda mendiskusikan yang didiskusikan oleh Pak Nadiem Makarim ya. Kan beliau punya usul skripsi, bukan dia nggak bilang skripsi dihapus. Bahasanya indah, dia bilang mahasiswa tidak wajib bikin skripsi. Nah, kalau menurut saya, kalau nanti skripsi tidak diwajibkan, berarti mahasiswa boleh tidak bikin skripsi, berarti kemudian Anda hilang kesempatan untuk berlatih, kata berlatih itu digaris bawahi, berlatih, berpikir, kritis, sistematis, dan logis. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah berpikir kritis, sistematis, dan logis itu diperlukan dalam dunia kerja? Jawabannya iya. Ketika Anda berkecimpung di dunia kerja, apapun nanti bidang Anda perlu punya kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis. Kenapa harus berpikir kritis? Ketika Anda masih di dunia kerja, kan Anda lihat itu. Oh, cara mengerjakannya begini. Oh, kalau cara mengerjakannya begini, sedangkan tuntutannya seperti ini, kurang pas. Maka Anda modifikasi sedikit. Ingat teorinya ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau Anda tidak berpikir kritis, Anda nggak mampu begitu. Nah, sesudah itu Anda kemudian, berpikir kritis, ini diperbaiki. Kemudian perbaikan itu dilakukan secara sistematis. Apa maksudnya? Mana yang perlu didahulukan, mana yang belakangan, mana yang perlu detail, mana yang perlu general. Itu sistematis. Kemudian logis, masuk akal dan membahagiakan banyak orang. Gitu. Nah, kalau itu kemudian tidak ada, maka kemudian hilang kesempatan Anda seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan wacana yang berkembang berdasarkan pengalaman Pak Nadiem itu? Beliau kan bikin tesisnya tentang Gojek. Beliau bikin tesis tentang Gojek, kemudian sukses dan kemudian itu dianggap sebagai, kalau gitu nggak perlu bikin oleh orang awam ya. Kalau begitu nggak perlu bikin skripsi tapi bikin proyek aja. Nah, sebagai metodolog, orang yang paham metodologi, saya bilang itu tetap bisa dikemas dalam sebuah karya ilmiah sesuai dengan level pendidikannya. Bagi Anda yang diploma 4 dan S1, levelnya skripsi. Bagi Anda yang levelnya S2, tesis. Yang levelnya S3, disertasi. Bagaimana Paris dengan proyeknya? Itu namanya project based research. Riset berbasis proyek. Itu tetap bisa dikemas dalam sebuah karya ilmiah. Jadi proyeknya tetap jalan, Anda tetap diizinkan melaksanakan sebuah proyek yang Anda ingin kerjakan, tetapi laporannya dikemas dalam sebuah skripsi dalam level Anda. Anda kan levelnya S1, D4. Dikemas dalam sebuah karya ilmiah disebut skripsi. Kenapa? Nanti ada pendahuluannya, ada tinjauan pustakanya, supaya kemudian proyek yang Anda kerjakan itu berbasis konsep, berbasis teori, kemudian ada metodenya, dilaksanakan di lapangan, ada hasilnya. Itu kemasannya tetap sebuah skripsi. Jadi, skripsi itu tidak menghalangi Anda untuk beride tentang sesuatu. Saya ulangi kalimatnya, skripsi itu tidak menghalangi Anda untuk beride tentang sesuatu. Pak Aris, saya ingin ikut Indonesian Idol. Oke, bagaimana caranya bikin skripsi? Gampang. Setiap tahapan persiapan Anda melaksanakan Indonesian Idol ditulis dalam sebuah dokumen, dicatat dalam dokumen Anda. Kalau saya bilang dokumen kan tidak harus kertas ya. Dicatat di HP, di laptop, itu kan dokumen. Ditulis tahapannya, dibuat pendahuluannya, dihubungkan dengan konsep teori. Dalam Indonesian Idol kan konsepnya teori seni. Kemudian buat metodenya, kemudian buat laporannya, jadi skripsi. Judulnya Indonesian Idol. Jadi tidak pernah itu kemudian menghalangi. Jadi yang saya kritik adalah perkembangan di masyarakat awam yang menganggap skripsi itu tidak penting, karena mereka beranggapan skripsi itu merepotkan, menyulitkan, menyeramkan, dan sepertinya kaku begitu. Skripsi di era sekarang itu skripsi yang sangat fleksibel, bisa menulis apa saja.
Saya bikin pelatihan di Pucung berkali-kali, itu saya tuliskan dalam sebuah karya ilmiah, masukkan jurnal internasional, sukses. Sudah ada 3 jurnal internasional saya, itu semuanya tentang pelatihan. Tidak harus pengaruh X terhadap Y, tidak harus begitu. Tidak harus membandingkan A dengan B, tidak harus begitu. Tidak harus melihat ini dilaksanakan, ini ketentuannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak harus begitu. Suka-suka kita. Jadi skripsi itu sebetulnya kalau secara ilmiah suka-suka kita. Secara ilmiah, secara umum, soal nanti kemudian ada ketentuan ketua STPN itu kewenangan beliau. Tapi kalau bicara ilmu itu begitu. Ilmu itu universal, metodologi penelitian itu universal. Tinggal kemudian kapan dia digunakan, siapa pengambil keputusan, itu yang kemudian dilaksanakan. Gitu ya, jadi nanti Anda searching di Google, lihat perdebatan tentang skripsi perlu atau tidak perlu. Nah, nanti ini kan saya rekam, saya masukkan YouTube, bandingkan dengan pernyataan saya. Jadi sebagai ilmuwan saya bilang, skripsi tetap diperlukan, tetapi harus dibuat sefleksibel mungkin agar semua kreativitas mahasiswa itu tertampung, terutama yang bersifat project based, berbasis proyek. Nah, kemudian selebihnya itu berguna untuk membangun kemampuan mahasiswa berpikir kritis, sistematis, dan logis. Dan itu diperlukan di dunia kerja. Begitu ya. Oke. Itu dulu. Ada komentar, Komkes? Mungkin dari yang Bapak sampaikan tadi terkait dari masyarakat awam yang menganggap skripsi itu menyeramkan, dari yang saya dengar dari teman-teman juga begitu, Pak. Menyeramkan? Iya, Pak. Oh. Di antara teman yang Anda dengar itu ada nggak yang bimbingan saya? Karena kalau bimbingan saya mereka bilang menyenangkan, bikin skripsi dengan Pak Aris itu menyenangkan. Anda dengarkan ini ya, gaya saya membimbing. Begitu dia bilang, Pak, saya bimbingan Bapak, oke, kalau gitu kamu mau meneliti apa? Dia kemudian cerita. Oh, kalau kamu ingin meneliti begitu, coba ambil kata kuncinya. Begitu ketemu kata kuncinya, oh kalau gitu judulnya seperti apa? Versi Anda dulu, saya bilang. Dia kemudian bikin, oh kalau judulnya begitu keliru. Perbaiki ini, ketemu judulnya. Sudah ketemu judul, kemudian saya bilang, baca buku saya, kalau nggak punya saya kirim PDF-nya, kemudian buat proposal sesuka hatimu, tapi ikut petunjuk di buku itu. Dia bikinlah semampu dia kan. Pertemuan berikutnya dia konsultasi ke saya, dia sudah buat draft proposal dengan versi dia, tentu banyak salahnya. Saya bilang saya minta waktu 3 hari. Saya periksa selama 3 hari, ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Cara memperbaikinya begini. Buku yang harus dibaca ini dan seterusnya. Kemudian saya kasih dia. Dia kerjakan, selesai. Kemudian dia, Pak, sudah saya perbaiki, saya lihat, oh kurang sedikit, perbaiki. Begitu perbaiki selesai, ACC, seminar proposal. Seminar proposal kan dia dihantam kiri kanan depan belakang, saya bilang welcome. Kamu sebagai ilmuwan harus welcome ketika dikritik banyak orang. Maka dia terima kritiknya dimasukkan, diperbaiki proposalnya, siap proposalnya, berangkat penelitian. Sampai di penelitian, dia wawancarai banyak orang, sekitar 10 sampai, kan kualitatif ya kalau bimbingan saya. 10 sampai 15 dia wawancarai, kemudian dia bingung, dia WA saya, Pak, informasi ini belum terjawab, bilang hubungi yang ini. Kemudian dia hubungi, dapat informasinya, kemudian dia lapor, sudah selesai, saya bilang kalau gitu bikin bab sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusannya 2, bikin bab, misalnya bab 1 kan pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka. Bab 3 metodologi penelitian, bab 4 gambaran umum wilayah, bab 5 sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya 2, bikin bab 5, bab 6, bab 7 penutup. Isi babnya sesuai dengan pertanyaan yang didapat dari masyarakat. Bikin semampunya, kemudian saya lihat, saya bilang perbaiki ini, rubah, perbaiki, tambah kalimat ini, lihat literatur saya seperti ini, dan seterusnya. Kemudian perbaiki. Selesai perbaiki, sudah lihat, udah oke, ACC, seminar hasil. Selesai seminar hasil, dikritik banyak orang tentunya wajar. Kritik, perbaiki sesuai dengan kritiknya. Kemudian konsultasikan ke saya, bikin semampu dia, kemudian dia serahkan, saya bilang perbaiki lagi bagian ini, perbaiki. Oke, ACC, ujian skripsi. Ujian skripsi disikat kiri kanan, wajar, namanya ujian. Kemudian, sesudah itu lulus, nilainya A, selesai. Apa yang susah? Ketika Anda disikat kiri kanan, itu bukan berarti kemudian dapat E.
Ketika Anda disikat kiri kanan, itu kan cara dosen penguji menguji. Bukan berarti Anda dapat nilai buruk. Nanti di beberapa kesempatan saya akan tunjukkan video bagaimana saya mencecar seorang mahasiswa sampai seolah-olah skripsinya itu nggak berguna. Padahal itu nilainya A. Kenapa? Itu cara dosen, namanya menguji. Menguji kan begitu ya, kalau Anda belajar silat kan begitu. Anda belajar silat tentu suhu Anda, guru silat Anda akan nyikat Anda sampai jatuh bangun. Tapi kan bukan berarti Anda nggak bisa silat. Itu teknik seorang guru membuat orangnya yang dilatih itu hebat. Kan yang penting nilainya A. Makanya nanti tanya, cari bimbingan saya, wawancarai. Apakah bikin skripsi itu susah atau gampang? Kalau dia bilang susah, nanti Anda selidiki di mana susahnya. Tapi kalau dia bilang gampang, memang gampang bikin skripsi. Nanti di bagian akhir pertemuan hari ini saya akan tunjukkan betapa gampangnya bikin proposal. Ya, begitu. Jadi happy. Saya ingin membangun optimisme dengan Anda dan itu saya pikir penting ya. Nah, kemudian sebelum saya serahkan ke Komkes, mata kuliah kita kan metodologi penelitian. Jadi pertemuan pertama itu tugas saya sebetulnya menyampaikan RPS. Tapi Anda kan tahu ya, sosiolog itu nggak pernah puas dengan perintah pertama. Selalu ada provokasinya di depannya, ada provokasinya, ada membahas isu terkini gitu ya. Nah sekarang kita bicara RPS. Kalau bicara RPS, tentu Anda nanti bisa googling, bisa cari di websitenya STPN. Ada RPS-nya. Kalau enggak nanti saya sampaikan secara dokumen. Tapi kan saya paling nggak suka dokumen tekstual gitu ya. Maka saya singkat saja. Metodologi penelitian dosennya 2 orang. Saya untuk yang jadi gini, metodologi semester Anda semester 5 yang dapat mata kuliah metodologi penelitian itu ada 6 kelas ya. Ada A, B, C, D, E, F. Yang A, B, C ditangani saya dengan Ibu Dwi Wulan Pujiriani ya. Dwi Wulan Pujiriani ya, bukan Titi Andari. Beda itu. Dwi Wulan Pujiriani. Nah, yang D, E, F ditangani oleh Pak Eko Soeharto dan Ibu Widiana. Oke, selesai. Kita singkirkan dulu yang D, E, F, kita bahas yang A, B, C. Saya dan Ibu Wulan akan mengajarkan Anda 2 metode utama. Kuantitatif dan kualitatif. Kemudian kami bagi tugas. Ibu Wulan mengajarkan metode penelitian kuantitatif plus bonus mixed method. Jadi Anda nanti belajar dari Ibu Wulan metode penelitian kuantitatif plus bonusnya mixed method, menggabungkan kuantitatif dengan kualitatif. Itu yang Ibu Wulan. Yang saya, tugas saya menyampaikan metode penelitian kualitatif plus bonus metode penelitian hukum. Karena sebetulnya secara metodologi, metode penelitian hukum itu adalah bagian dari metode penelitian kualitatif. Tetapi kan dia unik ya, maka kemudian nanti ada bahasan khusus. Sudah saya siapkan itunya, slide-nya ya, tapi tentu tidak ditayangkan, tapi dia masukkan ke WA Group. Ya, maka sebab itu tugas pertama Komkes seperti biasa, buat WA Group. Ya. Nama WA Grupnya adalah Metopen 2023, ini kelas B ya. Jadi Metopen 2023 B, karena yang C sudah ada. Metopen 2023 C sudah ada, sekarang nanti ditambah Metopen 2023 B. Itu WA Grupnya. Ya. Jadi dari situ Anda kemudian bisa menerima video-video yang harus dipelajari. Anda boleh lihat video YouTube yang lain, tapi kemudian ada beberapa video penting yang berhubungan dengan tugas. Ya. Nanti tugas pertama Anda adalah membuat judul. Jadi nanti di WA Group kalau sudah dibuat oleh Komkes, saya akan tayangkan 3 buah video dan Anda harus membuat judul pada masing-masing video itu. Buat judul penelitian setelah Anda mendengar video 1. Buat judul penelitian setelah Anda melihat video 2. Buat judul penelitian sesudah Anda melihat video 3. Jadi membuat judul. Buat judul dulu, karena judul itu perdebatannya sengit ya. Anda sudah dengar cerita senior? Bagaimana judul mereka berbulan-bulan tidak segera di ACC? Ya, jadi itu, maka menjadi penting untuk buat judul. Ya. Nanti Anda tentu sesudah Anda buat ditulis di kertas seperti biasa HPS Kuarto, letakkan di sini, nanti kita bahas. Nah, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang judul ya. Sesudah itu nanti kita bahas yang lain.
Oke, begitu. Sekarang kita dengarkan dulu komentar Comcast. Silakan Comcast, komentar apa saja. Mungkin dari tugas yang disampaikan nanti mungkin ini ya Pak, terkait pengumpulan tugasnya Pak. Apakah nanti tetap kayak seperti tahun yang lalu teman-teman maju terus menyampaikan itu atau bagaimana? Ya, tetap seperti begitu ya, karena saya ingin tahu apakah yang dia tulis itu sama dengan yang ada di kepalanya. Saya punya pengalaman begini, ada gap antara yang dituliskan dengan yang ada di kepala. Anda pasti heran kenapa bisa begitu. Jadi setiap pertemuan pertama pembimbingan, ketika mahasiswa hadir di meja kerja saya di ruang dosen 1, saya tanya, mana rancangan judulmu? Ada sebagian yang sudah buat judul, ada yang belum. Kalau yang sudah buat, saya lihat mana judulmu. Dia kemudian tunjukkan judulnya, oke, saya bilang saya terima judulmu, saya lihat judulmu. Sekarang kamu cerita, kamu tuh mau nulis apa dengan judul ini? Dia kemudian cerita, pengen nulis begini, begini, begini. Saya perhatikan dengan seksama, kemudian saya bilang kalau kamu ingin cerita begitu, judulmu nggak cocok. Ya. Dan itu saya rekam, supaya kemudian nanti saya tunjukkan pada dia ini loh. Nah, jadi begitu. Kadang-kadang mahasiswa itu di kepalanya dia pengen ngomong reforma agraria, was-was segala macam, tetapi ketika dia buat judulnya tidak seperti yang dia bayangkan. Nah, kemudian nanti diperbaiki, oh kalau kamu ingin ngomong begini, judulnya harusnya begini. Ceritamu tadi itu kan ada kata-kata kunci. Jadi cerita dia yang sekian menit itu ada kata-kata kunci. Nah, kata-kata kunci itu dimasukkan ke dalam judul. Sehingga kemudian judulnya jadi berubah dengan judul yang dia berikan. Itu yang saya bilang gap. Gap antara yang ada di kepala dengan yang ditulis. Ya, itu biasa ya. Anda kan juga waktu belajar PPKN kan begitu ya. PPKN ketemu saya enggak dulu? Enggak ya? Enggak ya? Nah, kalau Anda pernah belajar PPKN, Anda kan lihat bagaimana Muhammad Yamin berpidato dengan bagaimana Muhammad Yamin menulis. Kan beda itu. Pancasila versi lisannya Muhammad Yamin beda dengan Pancasila versi tertulis beliau yang dia sampaikan kepada BPUPKI. Itu, jadi gap antara yang di kepala dengan yang ditulis. Jadi makanya itu bisa diperbaiki. Ya. Maka itu yang kemudian didiskusikan dengan dosen. Itu gunanya dosen pembimbing. Ya. Jadi dosen pembimbing itu nggak boleh menakutkan. Dosen pembimbing itu bukan menakut-nakuti mahasiswa. Dosen pembimbing itu tugasnya membantu mahasiswa, mengarahkan beliau, para mahasiswa, agar kemudian dia bisa nulis skripsi dengan baik sesuai dengan kaidah ilmiah. Begitu ya? Oke. Sekarang pertanyaan menariknya adalah mengapa harus ada dua metode yang bikin repot mahasiswa gitu ya? Kenapa harus ada kuantitatif, ada kualitatif? Kenapa nggak satu metode aja Pak Aris, kuantitatif misalnya kan itu? Kenapa yang satu bilang kuantitatif, itu bilang kualitatif? Pak Aris bilang kualitatif bagus. Nanti ketemu Bu Ulan Pujuriani dengan kuantitatif bagus. Pertanyaan kami sebagai mahasiswa Pak Aris, mana yang bagus? Saya bilang dua-duanya bagus. Kalau dua-duanya bagus, kenapa harus berubah? Nah, kira-kira apa jawabannya? Comcast. Kenapa diperlukan kuantitatif dan kualitatif? Mungkin kalau dari data kualitatif ya Pak. Nah, data kualitatif itu sebagai apa ya, dari yang dibilang Bapak tadi, kita tuangkan cara berpikir kritis kita di situ Pak. Nah, kemudian untuk data kuantitatif itu kan bersifat nominal ya Pak. Nah, otomatis kan nominal itu kan tidak bisa diganggu-gugat Pak jatuhnya. Nah, jadi data kuantitatif itu lebih bersifat tetap Pak. Nah, kemudian ada pertanyaan dari saya, kan pembuatan skripsi kan bisa menggunakan dua metode itu kan Pak, kemudian bisa dimix juga kan Pak. Nah, pertanyaannya itu bagaimana solusi dari teman-teman yang kemungkinan dalam pengerjaan dia itu mengambil data kualitatif itu pembuatan skripsinya Pak susah Pak dalam merangkai kata gitu. Gimana solusinya Pak? Oke, susah merangkai kata. Kalau susah merangkai kata gampang. Pakai teorinya Mario Teguh. Mario Teguh kan sering ditanya tuh, Pak Mario, bagaimana caranya biar kami rajin? Jawabannya sederhana, rajinlah.
Bagaimana caranya merangkai kata? Rangkaikanlah. Gitu kan? Seperti orang berenang itu loh. Berenang itu kan nggak usah pakai teori, cara berenang, bla bla bla. Anda masuk ke pinggir kolam, ceburkan. Tentu awalnya dia akan tenggelam-tenggelam dikit, tuh. Nanti lama-lama dia bisa ngambang. Lama-lama baru diajarkan gaya kata, gaya punggung dan lain-lain. Nyebur dulu. Merangkai kata juga gitu. Makanya nanti di ujian Anda, jadi ujian tengah semester kan ketemu saya nih. Ujian akhir semester ketemu Bu Ulan. Nanti ujian tengah semester itu soalnya cuma sederhana sekali. Anda diminta dalam waktu yang disediakan sekitar, kalau nggak salah kalau SKS-nya 3 kan 120 menit ya ujiannya itu. Nah, Anda diminta bikin proposal dalam waktu 120 menit. Itu nanti ujiannya begitu. Terus pertanyaannya, apakah kami boleh bikin proposal suka-suka Pak Aris? Kalau boleh suka-suka kami siapkan dari rumah, dari kos. Saya bilang enggak. Materinya saya yang tentukan. Jadi nanti di lembar ujiannya itu ada cerita, ada fenomena yang saya tunjukkan di lembar ujian itu. Kemudian berdasarkan fenomena itu Anda buat proposalnya dalam waktu 120 menit. Hasil pengamatan saya selama sekian tahun saya jadi dosen itu rata-rata mahasiswa bisa. Kalau Anda bilang tidak bisa, itu kan Anda bilangnya sekarang. Nanti menjelang ujian Anda pasti bilang bisa. Insya Allah Anda bilang bisa. Anda bilang nggak bisa kan sekarang, karena belum terbayang ya. Tapi nanti ketika menjelang ujian, apalagi malamnya, besok pagi mau ujian, itu Anda sudah bilang, oh bisa, gampang. Gitu ya, dalam waktu tertentu. Nah, kalau itu kemudian sudah dilaksanakan, nggak ada lagi alasan bilang susah. Karena di dalam proposal itu kan menyusun rangkaian kata-kata. Tentu masih sederhana. Nanti kata-kata yang hebatnya itu di hasil penelitian. Dan lebih hebat lagi kalau kemudian nanti sudah itu Anda nulis jurnal dan lain sebagainya. Saya seperti sekarang kan tidak tiba-tiba. Saya kan juga seperti Anda dulu, masuk STPN, digojok senior, dimarah-marahin senior, disuruh beli bakso dan lain sebagainya. Oke. Tapi kan kemudian berkembang. Sekarang saya bisa nulis sekitar 18 buku. Saya sudah nulis 3 jurnal internasional. Ini sekarang sudah ada beberapa jurnal yang sudah pesan. Itu kan sekarang. Nah, Anda juga begitu. Anda bilang nggak bisa kan sekarang. Anda bilang siapa yang setuju skripsi dihapus? Anda semua angkat tangan itu kan sekarang. Nanti kalau Anda sudah bisa, Anda bilang jangan dihapus Pak Aris, itu kan gengsi saya. Oke. Ya, jadi hidup itu berubah. Yang penting terkait dengan Mario Teguh. Bagaimana caranya rajin? Rajinlah. Bagaimana caranya merangkai kata? Rangkaikanlah. Bagaimana caranya semangat? Semangatlah. Tinggal tambahlah di belakangnya. Setelah itu Anda stres. Ya. Begitu hidup itu ya. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal tadi. Mengapa harus ada kuantitatif dan harus ada kualitatif? Karena hidup itu berubah. Jadi kalau nanti ngobrol dengan orang, terutama junior, Anda kan nanti punya junior, dan biasanya junior itu sangat senang mewawancarai seniornya. Kalau nanti Anda diwawancarai junior, dan mereka bertanya, senior, kenapa harus ada kuantitatif kualitatif? Kan bikin bingung, bikin ribet. Anda bilang, Dek, karena hidup itu berubah. Nggak ada yang tetap. Kamu dulu jelek, sekarang cantik. Kamu dulu nggak ganteng, sekarang ganteng. Ya, dulu kamu nggak buncit, sekarang buncit. Ya. Kalau sudah pejabat kan buncit. Nah, itu hidup itu berubah. Artinya apa? Paradigma penelitian itu berubah dari kuantitatif menuju kualitatif. Saya ulang kalimatnya. Paradigma penelitian itu berubah dari kuantitatif menuju kualitatif. Di abad 18 orang bangga dengan kuantitatif. Kenapa? Karena mereka datang ke hutan neliti pohon. Mereka datang ke daerah tropis neliti pegunungan. Mereka datang ke beberapa hutan neliti hewan di hutan. Mereka datang ke suku-suku terasing, mereka bilang, ini suku terasing. Datang ke Indonesia bilang, oh ini orang Indonesia. Mereka neliti. Tetapi yang mereka teliti itu mereka anggap sebagai benda. Saya ulang kalimatnya. Yang mereka teliti itu mereka anggap sebagai benda. Pohon benda, batuan benda, gunung benda, hewan masih dianggap benda. Begitu ketemu orang Indonesia dianggap benda. Apa konsekuensinya? Ketika orientalis barat masuk ke Indonesia menyebut orang Indonesia sebagai benda, menganggap sebagai benda, maka mereka menggunakan istilah beradab dan tidak beradab. Maka kemudian muncul orientalis barat yang mengatakan Asia dan Afrika belum beradab. Padahal peradaban Cina lebih tinggi, lebih dahulu daripada peradaban Eropa.
Ketika orang Eropa masih di gua-gua, orang Cina sudah memiliki kerajaan. Itu artinya apa? Keliru paradigmanya. Keliru ketika menganggap manusia itu sebagai benda. Nah, mereka menggunakan penelitian kuantitatif, menganggap segala sesuatu sebagai benda, sebagai objek penelitiannya, itu disebut sebagai paradigma positivistik. Dan itu kemudian dikritik banyak orang, terutama dalam konteks manusia, karena menganggap yang diteliti itu lebih rendah daripada yang meneliti. Kalau bule datang ke Indonesia, meneliti Indonesia, seolah-olah bulenya lebih hebat, lebih berperadaban daripada Indonesia. Padahal enggak, setara. Karena peradaban itu kan relatif. Baik menurut orang barat, belum tentu baik menurut kita, dan sebaliknya. Maka kemudian dikritik itu, paradigma positivistik yang metodenya kuantitatif itu. Bicara manusia itu bukan cuma bicara angka. Bicara jumlah penduduk, oke, sekian orang, tapi kan itu ada orang-orang dan orang itu punya pikiran, punya kehendak, dan lain sebagainya. Maka dikritik. Karena dikritik muncul revisi. Ya, kalau ilmuwan kan gitu ya, kalau dikritik muncul revisi. Maka paradigma positivistik berubah menjadi paradigma post-positivistik. Mereka memang belum sepenuhnya menganggap yang diteliti dengan yang meneliti itu setara. Peneliti dengan yang diteliti belum setara, tapi sudah mulai menghargai, sudah mulai ada diskusi, sudah mulai didengar pendapat yang ditelitinya. Ya, maka kemudian itu disebut sebagai paradigma post-positivistik. Tapi masih di wilayah kuantitatif, karena angka jumlah tetap sangat dominan di situ. Kalimat, narasi, pernyataan, deskripsi hanya sebagai ilustrasi. Nah, maka kemudian berkembang lagi paradigma konstruktivistik. Jadi Anda lihat perubahannya, paradigma positivistik berubah menjadi paradigma post-positivistik, berubah menjadi paradigma konstruktivistik. Nah, di paradigma konstruktivistik itu kekuatannya dua, konstruk dan konstru. Konstruk itu menyusun. Jadi kalau bicara tentang penelitian itu sebetulnya Anda sedang menyusun sebuah laporan dari partikel-partikel yang kecil. Anda sedang meneliti tentang UMKM di Sleman misalnya. Itu kan Anda menyusun dari partikel-partikel kecil. UMKM-nya ada berapa jenis, diamati sebagian-sebagian. Kemudian dari jenis itu ada kegiatannya dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Itu kan bagian-bagian. Itu disebut konstruk. Menyusun laporan penelitian berdasarkan bagian-bagian kecil yang kemudian disusun menjadi semakin besar. Ya, itu konstruk. Kemudian konstru. Bahwa yang Anda susun itu harus berbasis konsep. Ada konsepnya, ada teorinya. Ketika Anda ngomong UMKM, itu ada konsepnya, ada teorinya. Ada teori bisnisnya, ya, ada teori finansialnya, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai konstruktivistik. Itu sudah masuk narasi, sudah masuk cerita, dan itu adalah pintu gerbang metode penelitian kualitatif. Jadi metode penelitian kualitatif itu mulainya dari paradigma konstruktivistik. Ya, sedangkan yang kuantitatif mulai dari paradigma positivistik ke post-positivistik. Sedangkan yang kualitatif mulai dari paradigma konstruktivistik. Nggak puas. Kenapa nggak puas? Ilmuwan kan ilmu berkembang ya. Kenapa nggak puas? Karena kemudian ketika meneliti di lapangan ada loh orang yang dianiaya, tetapi dia nggak ngerti kalau sedang dianiaya. Ada loh orang yang dimiskinkan, tapi dia nggak ngerti sedang dimiskinkan. Maka kemudian mereka diajak berpikir kritis, masyarakatnya diajak berpikir kritis. Maka kemudian muncul paradigma kritis. Disebut paradigma kritis karena kemudian peneliti mengajak masyarakat berpikir kritis, kemudian melihat apa yang salah, bukan siapa yang salah ya, tapi apa yang salah, kemudian memperbaiki sistem agar apa yang salah menjadi lebih baik, dan kemudian masyarakat menjadi seperti yang saya tulis di poster itu, adil, sejahtera, harmoni. Itu namanya paradigma kritis. Jadi masyarakat disadarkan, kemudian dilihat apa yang salah, diperbaiki yang salah, agar mereka menjadi lebih adil, lebih sejahtera, lebih harmoni. Itu paradigma kritis. Nggak puas, karena kadang-kadang ketika mereka diajak, cara kita mengajak berdasarkan konsep kita. Saya ulangi kalimatnya, paradigma kritis kemudian dikritik karena ketika mengajak masyarakat berkegiatan, itu dengan caranya sesuai kebutuhan peneliti.
Padahal kan harusnya sesuai kebutuhan masyarakat, maka bergeser menjadi paradigma partisipatoris. Paradigma partisipatoris itu masyarakat diajak mengkritisi dirinya, lihat apa yang salah, kemudian memperbaikinya sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan peneliti. Oleh sebab itu, nanti paradigma partisipatoris itu dekat dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Jadi penelitian saya di Pucung itu, kalau Anda nanti, saya belum sempat nulis bukunya, tapi saya rencana akan tulis bukunya. Itu diawali dari tahun 2021, saya sedang bina Kelurahan Pucung. Tahun 2021 saya datang ke desa itu, ke kelurahan itu, saya lihat situasi lapangannya, ya kan masyarakatnya tuh sepertinya belum tahu arus bagaimana begitu. Kemudian saya lihat, kemudian saya ini yang bisa potensi yang bisa diangkat, ini yang belum bisa. Kemudian saya buat konsep solusi ekologis. Jadi mengatasi kendala kehidupan yang ada di situ agar lebih sejahtera dengan tetap memperhatikan ekologi. Kemudian langkah berikutnya adalah mereka bilang, Pak Aris kami butuh perencanaan. Saya bilang kalau gitu mari kita buat master plan desa, master plan kelurahan. Maka kemudian dibuat master plan kelurahan yang membuat mereka, saya hanya sebagai supervisor. Ya, mereka yang buat, saya sebagai supervisor. Saya bilang, oh ini harus begini. Tapi mau dijadikan apa tuh mereka yang menentukan. Maka kemudian mereka bilang mereka ingin kembangkan pariwisata. Saya bilang oke, kita kembangkan pariwisata tetapi harus berbasis sumber daya agraria karena kan kekuatannya desa itu di sumber daya agrarianya ya. Mereka punya kondisi alam yang bisa dimanfaatkan. Maka kemudian saya buat pelatihan. Ya, namanya pelatihan leadership berbasis sumber daya agraria. Kemudian selesai pelatihan kita ngobrol lagi. Terus kemudian mereka bilang, oh bagian-bagian ini yang perlu dikaji Pak Aris, yang ini harus nah, kemudian saya bilang, oh kalau gitu kita gunakan konsep bisnis model kanvas. Nah, kemudian saya jelaskan bisnis model kanvas, kemudian saya tulis laporannya, saya sampaikan ke kepala desa bilang, Pak Aris kalau gitu ini harus disampaikan ke seluruh pegiat wisata di desa itu. Maka kemudian bikin pelatihan bisnis model kanvas bagi pegiat wisata di Kelurahan Pucung. Nah itu semua, bagian itu semua jadi laporan penelitian itu. Jadi ada sekitar 6 atau 7 laporan penelitian, yang 3 sudah saya masukkan di jurnal internasional, yang 4 masuk di nanti rencana jadi buku. Itu apa? Itu yang namanya yang disebut dengan paradigma partisipatoris. Jadi saya hanya melayani mereka yang ngambil keputusan, saya hanya memfasilitasi, oh kalau begini teorinya begini, harusnya begini. Begitu. Nah, itu paradigma partisipatoris. Jadi paradigma itu berkembang dari paradigma positivistik ke post-positivistik, kemudian masuk ke paradigma kritis, masuk ke paradigma konstruktivistik, paradigma positivistik, post-positivistik, konstruktivistik, kemudian kritis, baru kemudian terakhir partisipatoris. Nah, dari yang konstruktivistik, kritis, dan partisipatoris itu maksudnya kualitatif. Jadi kualitatif mulai dari situ. Nah, itu penjelasan kenapa kemudian terjadi perbedaan metodologi. Mana yang kuantitatif, mana yang kualitatif. Ya, yang kuantitatif itu tentu karena mereka cenderung menganggap segala sesuatu sebagai benda. Dihitung jumlahnya, ditanya pendapatnya, dikasih skor, kemudian masukkan ke mesin statistik, kemudian diketahui pengaruh ini terhadap ini. Kalau kualitatif enggak gitu. Kualitatif itu dia ingin tahu masyarakatnya itu butuh apa, harus bagaimana, yang penting seperti yang di poster. Kita ingin mereka lebih adil, lebih sejahtera, lebih harmonis. Nanti aspeknya silakan segala sesuatu yang ada di lapangan. Ya, itu alasan kenapa kemudian terjadi perubahan dari metode kuantitatif ke metode kualitatif. Ya. Mudah-mudahan itu bisa jawab ya. Oke, Komkes, apa lagi yang perlu kita diskusikan? Mungkin untuk dari saya cukup Pak. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman mungkin. Ada yang mau tanya? Nah, sampai di sini saya tanya, siapa yang bilang bikin skripsi gampang? Hands up. Siapa di antara Anda yang bilang bikin skripsi gampang? Saya sudah dengar cerita, ini kan baru pendahuluan ya, pemanasan lah. Belum berani bilang gampang. Diturunkan, siapa yang bilang bikin proposal gampang? Proposal. Siapa yang bilang susah? Yang bilang bikin proposal susah siapa?
Satu. Yang lain bilang gampang, susah. Yang lainnya lagi bingung ya, gampang dan susah. Mau bilang gampang takut nanti Pak Aris bilang susah. Mau bilang susah takut nanti Pak Aris bilang gampang. Oke. Saya ingin jelaskan ke Anda bahwa bikin proposal itu mudah. Saya jelaskan dalam waktu singkat ya. Perhatikan penjelasan saya ya. Proposal itu hanya terdiri dari 3 bab. Proposal penelitian hanya terdiri dari 3 bab. Bab 1 pendahuluan, isinya latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan. Saya ulang, bab 1 pendahuluan, isinya itu latar belakang, rumusan masalah, kemudian yang ketiganya adalah tujuan dan kegunaan. Ada yang bilang manfaat, oke, sama itu ya. Kemudian yang bab 2-nya tinjauan pustaka. Isinya kerangka teoritik dan kerangka konseptual, atau kalau orang STPN menyebutnya kerangka pemikiran. Bab 3 metode penelitian, metodologinya, metodenya. Nah itu isinya 2, metode dan pendekatan, kemudian yang B-nya operasionalisasi penelitian, cara kerja lapangannya kira-kira begitu. Mari kita lihat. Pendahuluan kan isinya cuma 3, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan. Sesudah Anda menemukan judul, kita udah abaikan judulnya ya, karena tadi udah kita bahas. Nanti kita praktekkan di pertemuan kedua. Sesudah Anda menemukan judul, maka buat latar belakang. Apa sih latar belakang itu? Latar belakang itu Anda harus tunjukkan bahwa penelitian Anda itu penting. Anda bikin kalimat bahwa penelitian Anda itu penting. Seolah-olah Anda sedang ketemu saya, Pak Aris, penelitian saya ini penting karena bla bla bla, gitu ya, bikin pointer dulu. Kemudian apalagi dibuat alasannya bahwa itu penting ya. Sesudah jadi kira-kira 1 atau 2 halaman gitu, kemudian Anda lihat tulisan Anda itu, perhatikan kata-kata kuncinya. Kata-kata kuncinya Anda garis bawahi, kemudian Anda cari literatur yang ngomong tentang kata kunci Anda itu. Misalnya Anda sedang meneliti tentang reforma agraria gitu ya, reforma agraria di Kabupaten X gitu ya. Anda tulis reforma agraria ini penting karena bisa mendorong masyarakat menjadi lebih adil, sejahtera dan harmoni. Berarti ada 3 kata kuncinya ya. Adil, sejahtera, harmoni. Anda cari literatur yang ngomong tentang adil itu apa? Sejahtera itu apa? Harmoni itu apa? Masukkan. Sudah ketemu 3 literatur. Berarti latar belakang Anda sudah didukung oleh literatur. Anda meyakinkan pembaca bahwa penelitian Anda tentang RA itu penting karena berpeluang untuk mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan harmoni. Adilnya seperti ini versi literatur, harmoni seperti ini, sejahtera seperti ini. Oke, selesai. Kemudian rumusan masalahnya Pak Aris. Kalau Anda menggunakan metode penelitian kualitatif, rumusan masalahnya ada 2 kemungkinan, why dan how. Mengapa dan bagaimana. Kalau Anda pengen lebih gampang, gunakan dua-duanya. Kan judulnya reforma agraria toh? Maka rumusan masalah 1 adalah mengapa diperlukan reforma agraria di Kabupaten X. Kedua, bagaimana cara pelaksanaan reforma agraria. Selesai. Mengapa dan bagaimana. Sudah, jangan dipikir lagi. Nanti kalau dipikir malah stres ya. Biarkan, jadi itu. Kemudian masuk ke tujuan dan kegunaan. Tujuan itu kan menjawab yang ditanyakan. Rumusan masalah 1 mengapa diperlukan. Tujuannya untuk mengetahui penyebab dilaksanakannya. Tujuan yang kedua untuk mengetahui pelaksanaan. Selesai. Tujuan selesai. Kegunaan penelitian itu untuk 3 pihak. Buat Anda, buat STPN, buat BPN. Ngomong suka-suka. Buat Anda apa gitu ya, buat STPN apa, buat BPN, itu ngarang aja. Itu nggak akan diuji itu, karena itu subjektif. Berarti yang berat apa? Yang berat kan cuma latar belakang di bab 1. Karena Anda harus cari literatur, yang literatur itu membahas kata kunci yang ada di latar belakang Anda. Ketemu bab 1 selesai, tinggalkan. Masuk bab 2. Anda kan sedang ngomong reforma agraria, maka cari literatur RA. Anda kan tahu tuh, RA itu adalah reforma. Kata kuncinya kan reforma, berubah. Apa yang diubah? Reforma itu yang diubah 3. Peraturannya diubah, penataan asetnya diubah, aksesnya diubah. Maka kemudian Anda punya konsep
penataan regulasi, penataan aset, penataan akses. Jadi Anda tulis itu bab 2 tinjauan pustaka A, kerangka teoretik 1, angka 1, penataan regulasi, angka 2, penataan aset, angka 3, penataan akses. Terus isinya apa Pak? Isinya literatur. Anda cari literatur yang ngomong tentang penataan regulasi, Anda cari literatur yang ngomong tentang penataan aset, Anda cari literatur yang ngomong tentang penataan akses. Ada sekitar, kalau di Google itu ribuan, Anda ambillah kira-kira 15 atau 20 literatur. Masukkan, jadi kerangka teoretik selesai. Semua sudah ada isinya, penataan regulasi sudah diisi, penataan aset sudah diisi, penataan akses sudah diisi. Terus ngapain lagi Pak Aris? Nah, tinggal yang bawah itu, yang kerangka pemikiran. Atau kalau secara ilmu disebut kerangka konseptual. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual itu adalah jawaban Anda sebelum Anda ke lapangan untuk menjawab rumusan masalah dengan berdasarkan kerangka teoretik yang Anda buat. Jadi bayangkan Anda sedang open book, ujian open book, dikasih soalnya 2 di rumusan masalah, terus kemudian yang booknya itu, open book itu, bukunya itu kerangka teoretik itu. Rumusan masalah, mengapa diperlukan reforma agraria? Jawab di kerangka konseptual. Poin 1-nya, urgensi reforma agraria. Reforma agraria penting karena bla bla bla, ambil dari literatur dari kerangka teoretik itu. Mengapa itu penting? Oh, karena penataan regulasinya begini, penataan asetnya begini, penataan asetnya begini. Oke, selesai. Kemudian yang poin 2, bagaimana pelaksanaan reforma agraria? Masukkan pelaksanaan reforma agraria secara teoretik sebagai berikut. Ambil dari itu, kutip. Menata regulasinya begini, cara menata asetnya begini, cara menata aksesnya begini. Selesai bab 2 itu. Bab 1, latar belakang, pakai literatur sekitar 3 atau 5. Bab 2, pakai literatur antara 15 sampai 20, sudah berapa tuh? Kalau kita anggap 20, berarti sudah 25 literatur. Bab 3, masuk di metode tuh. Metode, judul babnya metode penelitian. Terus kemudian A, metode dan pendekatan. Metode, Anda bilang nanti kalau ujian ya, kalau nanti deskripsi bebas, tapi kalau di ujian kualitatif, karena harus kualitatif, kan dosennya kualitatif. Metodenya kualitatif. Terus jelaskan, metode penelitian kualitatif adalah ambil buku saya, kutip dengan dibuat parafrase. Parafrase itu Anda baca buku saya, pahami pengertiannya, kemudian tulis dengan bahasa Anda. Kemudian nanti tulis di dalam kurung buka Nugroho 2020 halaman sekian. Artinya Anda mengutip dari Aristiono Nugroho tapi dengan melakukan parafrase. Pertanyaannya kenapa harus diparafrase Pak Aris? Supaya Anda nggak terkena Turnitin. Kan nanti kan di Turnitin itu ya, dicek plagiasinya, nggak boleh sama. Oke, selesai. Metodenya selesai kualitatif. Kemudian kedua, pendekatan. Pendekatan Anda silakan pakai bukunya siapa aja. Mau pakai pendekatan rasionalistik silakan, pakai fenomenologi silakan, pokoknya apa aja, deskriptif silakan, kemudian kutip di buku yang Anda gunakan itu. Misalnya deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang bla bla bla. Bla blanya itu ngambil dari literatur. Sudah 2 literaturnya kan, dari saya dengan dari yang deskriptif. Ya, jadi sudah banyak kan literaturnya. Sudah itu masuk di huruf B. Huruf B itu operasionalisasi penelitian, cara kerja penelitian. Angka pertama, penetapan informan, kalau di kualitatif ya, penetapan informan. Informannya siapa aja? Nah, Anda tinggal pilih, kalau bicara reforma agraria, kalau levelnya kabupaten, Anda tentu ngomongnya bupati dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian levelnya diturunkan ke tingkat desa, Anda bisa ngomong pemerintah desa. Jadi nanti dibuat informannya itu kepala kantor pertanahan, terus kemudian kepala seksi yang membidangi reforma agraria. Terus yang ketiga, pelaksana tugas di lapangan, mungkin sekitar 2 atau 2 orang lah. Jadi kan sudah 4 ya. Kemudian yang berikutnya pemerintah desa, nanti dibagi ada kepala desa, sekretaris, dan kepala urusan yang menangani pertanahan. Terus kemudian tambahkan sedikit masyarakat. Kira-kira jumlahnya 15. Nasihat saya jangan lebih dari 15. Kalau lebih dari 15 nanti waktu Anda nggak cukup ya, karena kan harus wawancara. Sudah ketemu informannya ini. Terus ditulis kemudian poin berikutnya, jumlah informan, ditulis dulu teorinya. Secara teoretik jumlah informan tidak ditentukan, nanti tulis buku saya halaman sekian.
karena bersifat situasional kondisional. Tetapi pada proposal ini direncanakan informannya sebanyak 15 orang. Jadi tahu teorinya, tapi ada aplikasinya. Karena nanti ketika ujian itu ditanya itu, kenapa 15? Nah, nanti Anda jelaskan, 15 karena situasi dan kondisi lapangannya menuntut demikian, tetapi sesungguhnya secara teoretik tidak ditentukan. Ya, itu. Nah, itu apa? Sudah. Tuh. Baru kemudian data. Datanya kan dua, primer sekunder. Data primer hasil wawancara, data sekunder data pendukung, dokumen dan lain sebagainya. Kemudian masuk di analisis. Nah, analisis Anda itu bukan analisis statistik karena kualitatif. Analisis kualitatif itu disebut thematic analysis. Nanti di pertemuan berikut akan saya ajarkan. Jadi, bagaimana teknik analisisnya Pak Aris kalau yang kualitatif? Data yang Anda dapatkan itu dipilah berdasarkan rumusan masalah. Oh, ini ngomong tentang penyebab. Oh, ini ngomong tentang pelaksanaan. Oke, yang tentang penyebab dibagi. Penyebab dari segi apa, misalnya konsep, secara konseptual begini. Penyebab dari segi kebutuhan masyarakat butuh ini. Sudah ketemu itu. Nah, kemudian yang pelaksanaan juga dikelompokkan. Oh, ini pelaksanaan ketika perencanaan, ketika pelaksanaan kegiatan, ketika dievaluasi dan hasil atau dampaknya. Sudah dikelompokkan, udah gitu baru Anda ceritakan aja dengan bahasa Anda. Nanti kalau salah kan diperbaiki oleh dosen pembimbing. Jadi itu proposal, belum sampai ke hasil lapangan. Jadi apa kesimpulannya? Bab 1 selesai, bab 2 selesai, bab 3 selesai. Bab 4, 5, 6, 7 nunggu dari lapangan. Jadi kan gampang. Terus pertanyaan saya mana yang susah? Ya, gampang kan? Kalau kemudian Anda bilang Pak Aris susahnya literatur. Itu zaman saya, literaturnya susah, harus ke perpustakaan. Zaman Anda kan tinggal googling. Sekarang kan perpustakaan juga tidak harus datang berkunjung. Bisa googling, Perpusnas itu bisa Anda googling. Ya. Jadi nggak ada yang susah. Jadi saya pikir mudah. Ya. Tinggal kemampuan Anda berkreasi, terus nanti diarahkan oleh dosen pembimbing. Nah, cari dosen pembimbing yang welcome, ya. Yang welcome itu artinya ketika lihat Anda dia happy itu loh, jangan dia lihat Anda stres, nanti Anda stres lagi lihat dia. Sama-sama stres malah stres dua-dua. Ya. Jadi cari yang welcome, yang kira-kira Anda senang lihat dia senang lihat Anda dalam pengertian ilmu ya. Dalam pengertian ilmu, jadi Pak tanya lah gitu, enak gitu. Nah, kalau saya dengan Bu Bulan, kami siap. Nanti kalau misalnya Anda bikin skripsi, walaupun SK-nya bukan bimbingan saya, Anda bisa tetap japri atau kemudian janjian waktu. Pak Aris, saya pengen ketemu. Oke, nanti saya lihat jadwal kegiatan. Oke, kita ketemu jam sekian di ruang dosen 1. Itu, jadi kan nggak ada yang susah. Nah, kalau sudah gitu kan, oh iya, gampang. Berarti kan nanti kan ketika ujian, kemungkinan A-nya kan besar, dong. Siapa di antara Anda yang merasa nggak mungkin dapat A di ujian di UTS saya? Siapa yang bilang tidak mungkin dapat A di UTS saya? Metopen, metodologi penelitian. Saya kan UTS, nanti UAS-nya Bu Bulan. Kalau dibagi dua kan itu Tuhan yang nentukan ya. Nggak ada kok, Anda kan masih yakin dapat A tuh. Kalau ada yang bilang, Pak saya yakin dapat E, lapor nanti saya catat namanya. Saya nggak yakin dapat A, Pak. Saya pingin dapat E. Nggak apa-apa, mungkin Anda pingin nambah setahun di STPN. Begitu. Jadi kan nggak ada yang susah. Ya. Jadi Anda hari ini sudah belajar tentang kenapa harus berubah dari kuantitatif ke kualitatif, karena ada perubahan paradigma, karena ada dinamika kehidupan. Anda hari ini sudah belajar bagaimana nyusun proposal secara singkat, karena nanti detailnya di pertemuan-pertemuan berikut ya. Ini kan omong, masih lisan, belum ada teks, nggak ada PowerPoint-nya. Ya. Nanti di pertemuan berikut ada PowerPoint-nya. Jadi Anda sudah tahu itu. Kenapa harus bikin skripsi? Karena Anda ingin dilatih, punya kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis. Kenapa berubah kuantitatif kualitatif? Karena ada perubahan paradigma, karena ada dinamika kehidupan. Kenapa Anda pede bikin skripsi? Karena saya sudah tahu bikin proposal itu mudah, bikin skripsi itu mudah. Selesai. Gitu ya. Sekarang kita dengarkan pendapat Komkes. Silakan Komkes berpendapat. Mungkin pendapat saya dari yang telah Bapak sampaikan kepada kami, banyak sekali hal yang awalnya kami anggap
skripsi itu mungkin berat ya Pak, kemudian bagaimana kita belajar metode penelitian ini mungkin kami anggap lumayan berat juga Pak. Setelah apa yang telah Bapak sampaikan, Bapak paparkan juga, mungkin pola pikir kami mulai terbuka Pak. Nah, kemungkinan itu sebagai motivasi dan acuan kami Pak. Ya, dan kamu PD dapat A, kan? PD nggak? Bismillah PD Pak. Nah, Bismillah ya. Sesuai agama kita masing-masing ya. Anda yakin Tuhan memberkahi. Huh? Anda yakin Anda bisa dapat A. Makanya semangat saya pikir. Nah kemudian nanti kita ikuti prosedurnya. Kan begini, jumlah Anda misalnya 56. Pak Aris, apakah nanti mungkin 56 dapat A? Mungkin, itu kan hak saya sebagai dosen. Mau ngasih A berapa biji, suka-suka saya. Jangan kemudian bilang, oh satu kelas itu jatah A-nya cuma 10 orang. Oh, nggak bisa begitu. Lah kalau 56-nya pinter mau apa? Jadi kan A itu bukan kuota, bukan dijatah. Bukan seperti kuota internet, ya. Jadi huruf A itu bisa disebar ke siapa saja sepanjang kemudian kapasitas pribadinya memungkinkan itu. Nah tugas saya sebagai dosen adalah membuat Anda punya kapasitas itu. Membuat Anda punya kapasitas dapat nilai A dengan berbagai terapi, dengan berbagai tugas agar kemudian Anda dapat A dan itu it's okay, benar secara ilmu. Ya, benar secara ilmu, benar secara etik. Penuh dengan etika gitu loh. Dapat A-nya itu penuh dengan etika, bukan Anda kemudian todongkan pistol kemudian dapat Aris. Oh ya. Itu enggak etis ya. Begitu. Ya, saya pikir begitu. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya. Ya, makanya kemudian menjadi penting buat Anda keberanian menentukan judul. Kata kuncinya adalah keberanian menentukan judul, kemudian konsultasikan judul Anda itu dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing Anda kan rata-rata sudah 20 tahun di BPN, jadi tahu mana data yang bisa dibuka, mana yang tidak dibuka. Maka nanti oleh dosen pembimbing akan diarahkan, judulmu agak digeser sedikit, sehingga temanya tetap sama, tapi data yang ditampilkan tidak harus data yang itu. Misalnya Anda sedang meneliti tentang pengadaan tanah, kemudian ada konflik antara masyarakat dengan pemerintah dengan BPN atau dengan penyelenggara dalam hal nominal, maka Anda jangan bicara itunya, jangan bicara rupiahnya. Bukan berarti bicaranya tetap Anda bisa cerita misalnya pihak yang membutuhkan tanah punya dana sekian rupiah atau dia sanggup membayar misalnya 500.000. Tapi kemudian masyarakatnya minta 1 juta misalnya begitu, itu tetap dicantumkan. Tapi bahwa bagaimana nanti itu diputuskan, nah itu yang tidak boleh disampaikan. Nanti misalnya, oh ternyata direncanakan, ini yang tidak boleh ya, direncanakan pada tanggal sekian atau direncanakan pada akhir tahun akan diambil keputusan dengan nominal sekian, nah itu nggak boleh. Karena nanti kalau itu disampaikan ternyata itu menimbulkan konflik, Anda bisa kena. Jadi yang bisa disampaikan itu yang sudah diketahui umum. Bahwa orang yang membutuhkan tanah itu punya dana sekian, butuh sekian rupiah, itu diketahui umum. Masyarakat punya keinginan sekian, diketahui umum, itu oke. Tapi hal-hal di balik itu yang nggak boleh. Ya misalnya hal-hal yang di balik itu kan penentuan konflik sedang berlangsung, keputusan belum diambil, Anda sudah datang ke kantor, Anda dengar cerita di kantor sekian rupiah, nah sekian rupiah itu nggak boleh disampaikan. Karena itu belum jadi keputusan. Jadi hal-hal yang belum diputuskan nggak boleh disampaikan meskipun Anda sudah dengar. Karena kan ketika Anda mendengar itu Anda dengar sebagai peneliti. Orang kantor menyampaikan kepada Anda sebagai peneliti, tapi Anda nggak boleh sampaikan ke masyarakat karena itu belum diputuskan. Misalnya,
Anda menyampaikan ganti ruginya sebesar 1 juta, padahal nanti keputusannya cuma 750.000, kan jadi konflik gitu. Nah, itu yang perlu dikendalikan. Kemampuan Anda mengendalikan diri, mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak perlu disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berkaitan dengan rahasia. Ada beberapa rahasia dalam aspek pertanahan yang memang tidak boleh disampaikan ke publik. Nah, kalau itu tidak bisa disampaikan ke publik, ya Anda nggak boleh sampaikan. Meskipun Anda mungkin tahu karena orang yang Anda wawancarai cerita. Tapi kan dia sekarang kadang-kadang dia bilang begini, Mas, ini saya cerita supaya Mas punya wawasan, tapi tolong jangan disampaikan di publik. Jangan dimasukkan ke dalam laporan, tapi Anda tahu batinnya. Batin kenapa peristiwanya seperti itu. Nah, itu yang penting, ya. Nah, kemampuan itu kan, itu yang saya bilang, makanya Anda dilatih berpikir kritis, sistematis, dan logis. Jadi kritis itu tidak harus protes. Kritis itu artinya Anda melihat segala sesuatu dengan jernih, Anda ambil keputusan, dan keputusan Anda itu sangat logis dan bertanggung jawab. Itu kritis itu begitu. Gitu ya. Nah, itu pentingnya konsultasi dengan dosen pembimbing, supaya Anda tahu, kalau saya ingin tetap dengan tema ini, tapi berhubungan dengan rahasia pertanahan, kira-kira bagian mana yang harus dirubah sedikit agar kemudian datanya bisa diungkapkan, gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Sekarang kan yang lagi ngetren 3 ya, pengadaan tanah, reforma agraria, PTSL. Jadi kalau Anda neliti 3 itu, kelihatannya datanya lumayan mudah. Ya. Kalau yang lain mungkin agak sulit. Misalnya Anda kalau pengen bikin aplikasi juga boleh. Tadi yang saya bilang project bis itu loh. Anda bikin proyek aplikasi, Anda bikin proyek pemberdayaan, silakan. Ada yang lain sebelum saya tutup? Daftar hadir sudah beredar ya. Nah, kalau belum nanti nunggu. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Terima kasih. Nanti kita ketemu di WA Group. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.